Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1907. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tampak acuh tak acuh dan hanya menatap Kaisar Wu Yue dengan dingin. Kaisar Wu Yue, hilangnya permaisuri memang ada hubungannya denganmu. Hari ini aku akan membalaskan dendam permaisuri. Dia berteriak dingin dan dengan suara keras. Kekuatan dosa langsung naik ke langit dari lautan malah bencana abadi yang mendidih di bawah dan tiba-tiba bergabung menjadi bintang gelap di langit. Ding! Dalam sekejap, rune dosa yang menyilaukan tiba-tiba menyala di bintang-bintang gelap yang tergantung di kehampaan. Saat rune dosa ini menyala, aura setinggi langit langsung menyapu keluar dari bintang-bintang gelap itu dan dengan gila-gilaan menekan Kaisar Wu Yue. Kaisar Wu Yue pun ditekan dan tiba-tiba mengeluarkan raungan melengking. Kekuatan sementara pada saat ini mungkin kamu bisa Kaisar Wu Yue telah menyelimuti Molly. Kaisar Wu Yue merasakan kekuatan itu menekan dirinya sendiri dan ada kemarahan yang tak berujung di dalam hatinya. Yang menekannya sebenarnya adalah kekuatan dosa di laut bencana abadi, tetapi kekuatan dosa ini diubah oleh pelatihan permaisuri Miyue saat itu. Dan Dewi Bintang Gelap, bagaimana gadis kecil dunia bawah itu bisa menariknya? Apakah itu bintang gelap? Kaisar Wu Yue tiba-tiba mengangkat kepalanya tampak terkejut dan marah. Semua orang juga dengan bersemangat menatap bintang gelap di atas kepala mereka. Mereka melihat bahwa bintang hitam ini memancarkan gumpalan kekuatan dosa, membuat semua orang langsung mengerti alasan mengapa Dewi Bintang Gelap mampu membangkitkan roh-roh jahat di laut bencana abadi ini. Kekuatan kejahatan bergantung pada bintang gelap ini. Pada bintang ini, Kaisar Abadi dan yang lainnya merasakan aura yang familiar yang merupakan aura dari permaisuri Mingyue saat itu. Ada apa? Kaisar Abadi, apa yang kamu lakukan hanya berdiam diri? Karena kamu telah menegakkan keinginan permaisuri. Mengapa kamu tidak segera membunuh Kaisar Wu Yue dan membalaskan dendam permaisuri? Kata Dewi Bintang Gelap. Dia melayang di udara berteriak keras. Setelah kata-katanya jatuh, terdengar suara dengungan dan aura melonjak dalam sekejap. Sumbernya terbakar, mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan bintang-bintang gelap di atas kepalanya. Ledakan. Aura Kaisar Agung yang menjulang tinggi di atas Kaisar Abadi, Dewi Taiyin, Dewi Matahari, dan yang lainnya langsung menyapu udara, mengejutkan semua arah. Tingkat kultivasi Dewi Bintang Gelap ini, Dewi Taiyin dan yang lainnya pun yang melihatnya terkejut. Dewi Bintang Gelap selalu tidak mencolok di antara tiga dewi utama, akan tetapi pada saat ini aura kaisar yang dia tunjukkan sebenarnya berada di atas Dewi Taiyin dan Dewi Matahari. Apa yang terjadi? Boom! Dengan upaya dari Dewi Bintang Gelap, cahaya yang lebih menakutkan tiba-tiba mekar di bintang gelap dan kekuatan dosa yang semakin menakutkan melonjak keluar dari laut bencana abadi di bawah, bergabung ke dalam bintang gelap dan kemudian menekan dengan seluruh kekuatan. Itu menekan Kaisar Wu Yue. Tidak, Kaisar Wu Yue meraung dan tubuhnya meleleh sedikit demi sedikit di bawah kekuatan dosa. Hahaha, kesempatan yang bagus. Mengambil kesempatan ini, Molly sangat gembira dalam hatinya dan boom, tentakel energi iblis yang tak berujung tiba-tiba meledak dari tubuh Molly dan langsung menusuk tubuh Kaisar Wu Yue. Pada saat yang sama, Molly juga menggunakan kekuatan gila dengan tangannya dan meremas tubuh seorang Kaisar Wu Yue dengan paksa memasuki tubuh Kaisar Wu Yue. Kedua tubuh berdarah itu terjepit bersama pada saat ini saling melahap. Gila, semua orang melihat pembunuhan ini dan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka semua adalah orang-orang kuat dari tingkat Kaisar Agung, namun mereka semua tahu bahwa begitu mereka menerobos ranah Kaisar Agung, apa yang disebut tubuh fisik sebenarnya hanyalah evolusi dari aturan Dao besar. Itu adalah tubuh Dao besar, bukan daging dan darah asli.
Tetapi melihat Molly meremas tubuhnya yang berdarah ke tubuh orang kuat lainnya dengan mata kepala mereka sendiri, dampak yang kuat ini masih membuat kulit kepala mereka mati rasa dan rasa merinding muncul di sekujur tubuh mereka. Dasar gila, semut kecil, kamu ingin melahapku juga? Kaisar Wu Yue meraung dengan ekspresi ganas di wajahnya, dan aturan Dao yang mengerikan keluar dari tubuhnya, menekan untuk selamanya. Aturan 5 gunung milikku diwarisi dari dunia bawah kuno, itu adalah yang paling kuat dari semuanya. Kekuatan mengerikan dari jalan besar itu, aku akan membiarkanmu menelan semuanya, kata Kaisar Wu Yue. Dia meraung dengan ganas, dan tanpa diduga, dia tidak lagi menghentikan Molly dari melahap, tetapi dia malah dengan panik melepaskan kekuatan aturan Tao miliknya sendiri, memaksa masuk ke tubuh Molly. Tidakkah kamu ingin melahapnya? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu menelan cukup banyak, kata Kaisar Wu Yue. Dia tidak percaya bahwa Molly, seorang kaisar baru yang kecil, dapat dengan aman melahap kekuatan yang begitu besar dari asal-usulnya sendiri. Mungkin itu akan langsung menghancurkannya. Boom! Jika aturan jalan Kaisar Wu Yue yang dilahap paksa oleh Molly di awal seperti sungai yang menetes mengalir ke tubuh Molly, kemudian pada saat ini setelah ledakan gila dari Kaisar Wu Yue, kekuatan hukum jalan yang melonjak mengalir keluar seperti lautan luas, meledak ke tubuh Molly dalam sekejap, mencoba meremasnya di tempat. Tidak baik. Ekspresi Kaisar Abadi berubah drastis dan dia berseru, "Hati-hati!" Semua kekuatan jalan besar yang berisi tiruan Kaisar Wu Yue langsung terjepit ke dalam tubuh Molly. Bagaimana mungkin dia bisa melahapnya? Itu seperti balon yang bisa ditiup perlahan. Tetapi jika puluhan orang terjepit ke dalamnya dalam sekejap, 100 kali lebih banyak gas, maka hanya ada satu akibat. Itu adalah langsung tertiup angin. Namun, Molly tampak garang dan sama sekali tidak terkejut, sebaliknya dia malah tertawa. Hahaha, karena kamu sangat proaktif, Kaisar ini akan menerima kekuatan aturan jalan besar ini. Asimilasi aturan 5 gunung. Molly meraung dan boom. Kekuatan aturan yang mengejutkan langsung muncul dari tubuhnya, dan dalam sekejap Molly dengan gila-gilaan mengasimilasi aturan dunia bawah 5 gunung. Dan kekuatan aturan yang dikembangbiakan oleh Molly sebenarnya sangat mirip dengan aturan 5 gunung dari dunia bawah Wu Yue. Tidak, bahkan tidak bisa dikatakan mirip, itu bahkan hampir persis sama. Penggabungan aturan yang berbeda itu akan menyebabkan penolakan dan menyebabkan kewalahan. Namun dengan aturan yang sama, bagaimana Molly bisa kewalahan? Boom! Aura di tubuh Molly pun benar-benar meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan saat ini. Hahaha, rasanya sangat enak, kata Molly menatap langit dengan tertawa. Ekspresi liar dan sombong muncul pada Molly, tubuhnya yang terluka sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak mungkin, tubuh itu terlalu kaya nutrisi. Aturan 5 gunung suci, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menguasai aturan 5 gunung suciku? Kata Kaisar Wu Yue. Dia bahkan tidak percaya dan langsung mengeluarkan raungan histeris. Bagaimana mungkin ada orang di dunia bawah ini yang mengendalikan aturan 5 gunung suci seperti dirinya? Aku harus menanyakan ini padamu. Molly tersenyum ganas, membunuh dan menyayat hati. Apakah kamu secara pribadi mengajarkan ini kepada Kaisar ini? Aku yang mengajarkan ini padamu. Ya, kamu telah meninggalkan begitu banyak proyeksi klon dunia bawah. Jika kamu dihancurkan oleh seseorang dan meninggalkan kekuatan aslimu, bukankah itu akan memberi orang kesempatan untuk mengendalikan auramu? Molly tersenyum muram. Awalnya dia membunuh Kaisar Wu Yue di Laut Mati. Setelah proyeksi Kaisar dan Istana Neraka 10, Qin Chen pernah membencinya secercah aturan asli dari jalan besar dari kedua Kaisar Agung ini. Akan tetapi aturan kedua Kaisar Agung di langit ini telah lama dimata-matai oleh Molly, mengambil kendali. Meskipun Molly mungkin tidak dapat berkultivasi ke tingkat Kaisar Wu Yue, namun Molly dapat menggunakan untuk melahap dan memurnikan sumber klon Kaisar Wu Yue yang secara alami akan menjadi 100 kali, 1000 kali lebih mudah. Klon proyeksiku, maksudmu? Laut Mati. Kamulah yang menghancurkan proyeksiku di Laut Mati. Kaisar Wu Yue tiba-tiba terbangun dan meraung marah. Selama bertahun-tahun, proyeksinya hanya musnah sekali di Laut Mati. Namun, hanya dengan mengandalkan proyeksinya, dia mengendalikan aturan aslinya.
Orang mesum apa pihak lain ini? Hahaha, benar juga. Molly tertawa terbahak-bahak dan keras. Dia memaksa asal-usul Kaisar Wuyue di dalam tubuhnya. Sialan, Kaisar Wuyue meraung. Dia benar-benar bodoh dan dia berinisiatif untuk mengajari pihak lain aturan jalannya. Ini seperti roti daging yang memukul anjing dan tidak ada jalan kembali. Di tengah keterkejutan dan kemarahan, pupil Kaisar Wuyue tiba-tiba bersinar dengan sedikit tekad yang dingin. Sialan, aku tidak percaya lagi kamu dapat menyempurnakan jalan hukumku, tetapi aku masih harus melihat bagaimana kamu menyempurnakan kekuatan ini, kata Kaisar Wuyue. Setelah kata-katanya jatuh, Kaisar Wuyue langsung membakar asal-usulnya sendiri. Pimpin ke jurang. Kaisar Wuyue meraung dengan marah. Ledakan. Jauh di dalam inti asalnya, aura jurang yang samar meledak dalam sekejap. Begitu kekuatan jurang ini muncul, seluruh dunia menjadi dingin untuk sesaat, seolah-olah dia berada di api penyucian gelap yang tak berujung, membuat orang merasa kedinginan di sekujur tubuh dan membekukan jiwa mereka. Kekuatan jurang. Kaisar Wuyue memang telah berkolusi dengan klan jurang, kata Kaisar Abadi. Dia terkejut dan marah. Utusan suci Terata Hitam juga terkejut dan berkata, itu adalah kekuatan garis itu. Penguasa besar dunia bawah yang menyerbu jurang memang tertarik oleh garis itu. Mungkinkah Kaisar Wuyue adalah agen garis pendukung di dunia bawahnya? Dia mengenali kekuatan jurang dalam tubuh Kaisar Wuyue yang merupakan kekuatan yang memicu pertempuran hebat di dunia bawah. Boom! Pada saat ini, aura jurang tak berujung dari Kaisar Wuyue menyapu dirinya dengan gila, membuatnya tampak seperti dewa iblis yang gelap dan momentumnya meningkat besar. Dia melirik Dewi Taiyin berkata dengan dingin, bahkan Dewi Taiyin kecilmu dapat berkolusi dengan klan jurang. Mengapa aku, Kaisar Wuyue yang agung, tidak dapat bekerja sama dengan klan jurang? Kamu semut, kamu akan mati. Boom! Kaisar Wuyue tampak ganas di saat dia langsung meledakkan kekuatan jurang ke dalam tubuh Molly. Boom! Kekuatan jurang yang mengerikan yang terhubung langsung dengan asal-usul Kaisar Wuyue turun ke tubuh Molly dalam sekejap. Jurang, itu adalah kekuatan yang paling mengerikan di dunia. Yang terpenting adalah jurang juga merupakan kekuatan yang paling tidak mampu menghadapi bagian dunia bawah ini, kecuali dia yang pernah bertransaksi dengan jurang. Dia memiliki metode khusus untuk menahan sebagian kekuatan jurang. Selama kultivator lain di dunia bawah terkontaminasi oleh jejak kekuatan jurang, maka dia akan terkontaminasi olehnya dan jatuh ke jurang yang tak berujung. Entah jiwanya akan terbang dan tubuhnya akan mati, atau dia akan menjadi budak jurang dan tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Dan sekarang Kaisar Wuyue ingin menggunakan kekuatan jurang untuk menyebabkan Molly terkontaminasi dan mati di sini, sehingga menyingkirkan niat membunuhnya. Berdentum. Dalam sekejap, kekuatan jurang yang bergulir memasuki tubuh Molly dan menyebar dengan cepat di tubuhnya seperti wabah. Tidak baik. Kaisar Abadi sangat ketakutan ketika dia melihat ini sehingga dia tampak ngeri. Sialan, Dewi Bintang Gelap juga kehilangan wajahnya. Alisnya berkerut. Dia diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah dan wajahnya kehilangan warna. Di sisi lain, Dewi Matahari tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajahnya, dan dia langsung tertawa liar. Hahaha, Dewi Taiyin, apa yang masih kamu ngotot? Tuanmu pasti akan mati kali ini. Dewi Matahari tampak bersemangat dan menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri. Dengan kekuatan jurang, tuannya Kaisar Wuyue sudah tak terkalahkan, dan upayanya untuk menghentikan Dewi Matahari dengan cerdas serius akhirnya akan membuahkan hasil. Namun, yang tidak dia duga adalah ketika Dewi Taiyin di seberang melihat pembenaran ini, alih-alih menunjukkan kepanikan sedikit pun, Dewi Matahari tercengang tanpa alasan, seolah-olah dia tampak tercengang. Di lain sisi, Kaisar Wuyue merasakan kekuatan jurang yang telah ditembusnya ke dalam tubuh Molly melonjak melalui tubuh Molly dalam sekejap, dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, bocah kecil, mari kita lihat betapa sombongnya kamu sekarang, menunggu untuk menjadi budak klan jurang. Namun, apa? Sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi tidak percaya.
Saya melihat bahwa setelah kekuatan jurang yang dia tembus masuk ke dalam tubuh Molly mengikis tubuh Molly, namun itu menghilang seketika seperti batu yang tenggelam ke laut. Saya tidak tahu kemana perginya kekuatan jurang itu, seolah-olah itu tidak pernah muncul sebelumnya. Tidak mungkin, Kaisar Wu Yue berubah warna. Apa yang terjadi? Mengapa kekuatan jurang tiba-tiba hilang setelah memasuki tubuh Molly? Datang lagi, tanpa berpikir terlalu banyak, dia langsung meraung lagi. Kekuatan jurang, duar. Dari tubuhnya, kekuatan jurang sekali lagi ditarik dan dengan paksa menembus ke dalam tubuh Molly. Pada saat yang sama, dia menatap dengan mata terbelalak, merasakan arah kekuatan jurang ini. Kali ini, dia merasakannya dengan akurat. Kekuatan jurang yang dia tembuskan ke dalam tubuh Molly tidak menghilang, akan tetapi tampaknya ditelan oleh kekuatan yang tak terlihat. Itu perlahan-lahan terintegrasi ke dalam tubuh Molly dan diubah menjadi kekuatan Molly. Setelah melihat kekuatan jurang ini, aura di tubuh Molly jelas sedikit membaik. Apa? Anak ini bahkan bisa menelan kekuatan jurang, kata Kaisar Wu Yue pada saat ini. Akhirnya Kaisar Wu Yue menjadi ketakutan. Orang aneh macam apa ini? Orang ini bahkan bisa menelan kekuatan jurang. Yang lebih menakutkan Kaisar Wu Yue adalah bahwa setelah Molly menyerap kekuatan jurang, luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan aturan asli yang melahapnya. Hahaha, Kaisar Wu Yue, apakah ini jurus spesialmu itu? Hahaha, rasanya sangat enak, cepat, dan keluarkan lagi. Mungkin aku bisa menembus ranah kaisar tingkat menengah hanya dengan satu getaran. Kamu orang yang sangat baik, kata Molly. Dia mendongak ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Seluruh tubuh Molly dipenuhi dengan napas yang tak ada habisnya dan dia sangatlah kuat. Adegan seperti itu pun membuat semua orang yang hadir menjadi pucat karena ngeri dan tercengang. Namun, setelah bertahan begitu lama, sudah hampir waktunya. Biarkan kamu mati untukku. Molly tertawa ganas, mengubah tangannya menjadi tinju dan memukul keras Kaisar Wu Yue yang sedang meremas ke dalam tubuhnya. Ledakan. Saya melihat kekuatan iblis tak berujung berkumpul di kepalan tangan Molly seperti lautan luas, lalu menghantam Kaisar Wu Yue dengan keras. Aura kekuatan iblis yang mengerikan dengan gumpalan kekuatan dingin tiba-tiba meremas ke dalam tubuh Molly. Kelima organ di dalam tubuh Kaisar Wu Yue langsung hancur berkeping-keping. Ledakan. Pada saat ini, Molly seperti dewa iblis yang datang ke dunia, memegang energi iblis yang sangat besar di tangannya, dan kelima jari tangannya yang mengandung kekuatan iblis yang tak terbatas menyebar seperti dewa iblis, memukul dirinya sendiri satu demi satu, terus-menerus mentransmisikan kekuatan ini untuk menyatu dengan dirinya sendiri.